Tanggal 7 Agustus, hari ke-220. Refleksi dan penyembahan. Kematian yang menghidupkan. Kadang yang pahit itu diperlukan untuk menghasilkan keindahan yang tak tergantikan. Refleksi. Betapa mengejutkannya kenyataan bahwa kabar terbaik dalam sejarah manusia dimulai dengan pemandangan paling menyakitkan dan brutal. Yesaya pasal 53 bukan sekedar pasal nubuat. Ia adalah lukisan yang penuh luka. Yesaya menggambarkan dengan tajam penderitaan sang hamba. Dihina, ditolak, ditikam, diremukkan, ditindas, dibawa seperti anak domba ke pembantaian. Yesaya pasal 53 ayat 3-7. Namun, penderitaan itu bukan karena kesalahannya. Ini adalah bagian dari rencana kasih Allah. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Ia akan menanggung dosa banyak orang dan menjadi pengantara bagi pemberontak. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 10 dan 12. Yesus menderita bukan hanya untuk menunjukkan kasih, tapi untuk memberi hidup bagi Anda. Dan seperti Yeremia, nabi yang sensitif, emosional, dan tampaknya tidak cocok untuk tugas berat, Tuhan juga memanggil Anda, bukan karena Anda kuat, tapi karena Dia kuat di dalam kelemahan Anda. Adorasi. Janji keselamatan bukan hal baru. Sejak manusia pertama jatuh, Tuhan sudah menyatakan rencana penebusan. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Yesaya ratusan tahun sebelum salib menubuatkan penderitaan Kristus dengan sangat detail. Bahkan sebelum penyaliban menjadi metode eksekusi yang dikenal di dunia. Ia seolah-olah melihat langsung ke Bukit Kalvari. Lalu, dalam keheningan waktu, Tuhan tidak terburu-buru. Tapi Dia tidak pernah terlambat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Galatia pasal 4 ayat 4. Janji itu nyata, penggenapannya tepat, dan Anda adalah bagian dari rencana besar itu. Aplikasi. Menunggu adalah seni yang sulit, terutama ketika hati Anda sudah lama merindukan sesuatu. Namun, mereka yang mampu bertahan dalam penantian akan menemukan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Yesaya pasal 60 ayat 22 berkata, "Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya." Pilih satu janji berikut ini dan jadikan itu pengingat harian Anda. Tempelkan di cermin kamar mandi atau jadikan wallpaper ponsel Anda. Biarkan janji itu berakar dalam doa Anda. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yohanes pasal 14 ayat 18. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan. Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 14 dan 18. Ingat, janjinya setia, dan pada waktunya Anda akan melihat bahwa setiap detik penantian Anda bukanlah waktu yang hilang, tapi benih yang sedang tumbuh menjadi hidup yang baru. Demikian renungan hari ini.
Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.